Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahim, NIM 17143111049, mata kuliah Teknopreneurship, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Bhayangkara Surabaya. Baiklah, di sini kita akan langsung membahas terkait apa itu goal setting. Namun ada beberapa step atau bahan yang akan saya sampaikan, yaitu pertama ada definisi Google Setting itu seperti apa. Terus yang kedua ada learning ladder itu apa sih learning ladder itu. Kemudian ABC sukses itu apa, aset dan beban itu apa, dan yang kelima ada cash flow atau arus kas itu seperti apa. Terus cash flow quarter itu bagaimana, dan roadmap itu seperti apa. Baiklah, untuk yang pertama kita akan masuk ke definisi Google Setting. Adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas pekerjaan atau kehidupan, lalu mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960. Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa goal setting ini adalah sebuah plan atau perencanaan bagaimana kita ke depannya. Nah, kemudian apa sih manfaat dari kita adalah yang pertama, goal setting akan mendayagunakan kemampuan. Daya gunakan kemampuan ini adalah memanfaatkan, mengasah daya pikir kita, mengasah kemampuan kita agar apa yang kita tuju itu dapat tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat kita tetap bermotivasi dalam hidup. Nah, dengan adanya goal setting, kita akan mempunyai target atau motivasi bagaimana kita harus mendapatkan target tersebut. Nah, yang ketiga, membuat apa yang kita pelajari bisa dipraktikkan. Nah, dengan mengasah kemampuan pendayagunaan kita, kemudian bermotivasi bahwa kita akan bisa untuk mencapainya, kemudian kita mempraktikkan hal tersebut dengan implementasi di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini kita selalu mengasah dan selalu mengasah kemampuan kita. Terus yang keempat adalah membuat Anda terfokus untuk mempelajari ilmu. Nah, dengan misalkan mengasah kemampuan kita, mempunyai goal setting, kita akan selalu membuat fokus untuk mempelajari ilmu apa saja yang sekiranya berkaitan dengan goal setting kita atau tujuan kita. Itulah 4 manfaat dari goal setting. Bagaimana sih cara melakukan goal setting? Ya, ada beberapa tahap di sini yang akan saya jelaskan cara untuk melakukan goal setting. Yang pertama adalah diagnosis kesiapan. Yang kedua, mempersiapkan dengan berinteraksi antar individu. Nah, ini jelas, diagnosis kesiapan ini maksudnya adalah menganalisa setiap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, untuk kita analisa bagaimana naik turunnya ataupun prosedur-prosedur yang terjadi. Yang kedua adalah mempersiapkan dengan berinteraksi antar individu. Ini jelas sekali bahwa kita adalah makhluk sosial. Tidak akan kita bisa hidup tanpa hidup sendiri dalam artian individu. Maka dari itu kita butuh yang namanya interaksi dengan orang lain. Untuk apa? Untuk belajar bagaimana caranya kita melakukan hal-hal yang misalkan melakukan hal positif seperti itu. Ketiga adalah komunikasi. Komunikasi ini sangat penting. Komunikasi ini adalah merupakan cara atau jembatan bagaimana kita bisa membangun jejaring terhadap orang lain. Karena komunikasi ini akan menumbuhkan daya diri kita sendiri untuk menyiapkan mental kita. Komunikasi ini memang sangat penting. Kemudian pelatihan, training, dan perencanaan.
kita butuh pelatihan, kita butuh planning, kita butuh perencanaan untuk membangun goal setting kita, untuk membangun tujuan kita. Terus selanjutnya adalah penekanan pada sasaran yang harus diketahui untuk menyesuaikan sasaran yang ditentukan. Jadi setelah tahap-tahap kita sudah lalui dari diagnosis, mempersiapkan interaksi, komunikasi, terus pelatihan. Nah, sekarang kita lebih ke penekanan pada sasaran yang harus kita ketahui untuk menyesuaikan sasaran yang ditentukan. Nah, kira-kira bagaimana sih step by step yang harus setelah kita mempelajari semuanya, setelah penekanan atau implementasi kita kerjakan, kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu terakhir adalah evaluasi diri. Evaluasi apa sih yang membuat misalkan kita kurang, apa sih yang membuat kita gagal yang melakukan goal setting itu, kenapa tidak sukses atau tidak berhasil. Nah, di sana kita akan mengevaluasi apa kesalahan kita, apa yang harus kita benahi untuk selanjutnya. Itulah cara-cara untuk melakukan goal setting. Poin yang kedua adalah learning ladder. Learning ladder ini merupakan tahap-tahap pembelajaran dalam melakukan planning atau tujuan yang akan kita capai. Karena memang ketika kita akan melakukan suatu planning ataupun tujuan, tentunya ada beberapa tahap-tahap yang harus kita lakukan. Nah, di sini saya akan melakukan tahap-tahap pembelajaran menggunakan unsur SMART. Tahapan-tahapan pembelajaran dalam unsur SMART ini yaitu SMART ini pertama adalah spesifik. Spesifik yaitu tujuan yang diinginkan harus spesifik. Mengapa menginginkannya? Bagaimana mendapatkannya? Kapan waktu untuk menjalankannya? Jadi harus spesifik terkait hal, misal terkait tujuan yang akan kita capai. Misalkan satu tujuan, misalkan yang pertama ya adalah fokus untuk membuat bisnis misalkan. Jadi harus spesifik bisnis apa yang akan kita lakukan. Nah, jangan kita beralih ke bisnis yang lain, harus spesifik dulu. Harus kita di sini harus spesifik, harus satu arah dulu. Kemudian yang kedua adalah measurable. Measurable ini adalah tujuan yang diinginkan masih dalam batas kemampuan dan memiliki kriteria yang konkret untuk mengukur pencapaian. Batas kemampuan yang memiliki kriteria. Nah, batas kemampuan kriteria ini adalah bahwa kita tahu batasan-batasan kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang seharusnya tidak akan melampaui atau batasan kita. Memang kita harus mengasah kemampuan itu dengan cara belajar dan belajar. Yang ketiga adalah achievable. Achievable ini adalah harus aktif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di sini ketika kita untuk memulai suatu bisnis misalkan atau perencanaan, kita tidak hanya menonton pada itu saja, dalam artian tidak selalu aktif dan tidak pasif. Misalkan belajar bisnis, nah, jadi kita hanya ingin instannya saja, tidak mau belajar untuk bagaimana caranya, terus apa sih resiko-resikonya dan lain sebagainya. Jadi itu tujuan harus aktif, nah, dan harus dilakukan secara kontinu. Yang keempat adalah realistis. Realistis ini adalah tujuan harus realistis sesuai dengan situasi dan kemampuan. Nah, kita harus realistis ini dalam artian adalah kita harus melihat bahwa sesuai dengan situasi dan kemampuan kita. Misalkan kita di bidang IT, harus menyesuaikan kemampuan kita itu bagaimana. Misalkan development atau misalkan di data mining atau di struktur data, misalkan itu harus realistis sesuai dengan kemampuan kita untuk melakukan perencanaan itu, sehingga nantinya apa yang kita planningkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya,
Terus yang kelima adalah time. Time ini adalah rentan waktu yang jelas dalam proses pencapaian keinginan tersebut. Jadi time ini melakukan perencanaan atau planning kira-kira untuk saat ini, jangka pendek sekarang ini apa yang harus saya lakukan, jangka panjang seharusnya kita itu apa yang harus kita lakukan. Jadi time-nya itu secara kontinu terurut, terstruktur tentang waktunya yang akan kita pelajari. Kira-kira itulah unsur tahapan-tahapan pembelajaran dari unsur SMART. Baiklah, untuk poin ketiga adalah ABC sukses. ABC sukses ini terdiri dari mindset, praktek, dan juga knowledge. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tiga hal tersebut. ABC sukses pertama adalah mindset. Mindset itu adalah suatu posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang dalam menghadapi suatu fenomena. Jadi mindset ini terkadang dalam melakukan sesuatu itu sering terjadi pada diri kita sendiri. Misalkan melihat orang lain itu gagal, mereka beranggapan bahwa diri kita itu gagal. Hal atau pemikiran seperti itu seharusnya harus dihilangkan dan optimis bahwa kita itu bisa. Yang kedua adalah praktek. Praktek di sini adalah suatu adat ataupun kebiasaan yang sering dilakukan oleh seseorang. Mempraktekkan kebiasaan kita, mempraktekkan hal-hal yang seharusnya kita, kemampuan yang kita miliki. Misalkan praktek mengoding, misalkan praktek memulai bisnis, itu seperti apa. Nah, apa sih sukses? Yang terakhir adalah knowledge. Knowledge ini merupakan pengetahuan yang didapat seorang dalam proses edukasi maupun pengalaman yang dialaminya atas sesuatu subjek. Nah, knowledge ini yaitu kemampuan daya pikir mereka, kemampuan dalam mengasah keilmuan mereka. Karena knowledge ataupun pengetahuan itu tidak akan kita dapatkan tanpa banyak pengalaman. Misalkan dengan mengasah pengetahuan kita, memperbanyak baca buku, mempelajari hal-hal sekitar, mempelajari misalkan edukasi, misalkan pelatihan-pelatihan yang ada yang ada berkaitan dengan goal setting kita. Itu knowledge, mengasah kemampuan terus menerus. Itulah yang harus kita persiapkan untuk mencapai ABC sukses kita, yaitu mindset, praktek, dan juga knowledge. Itu harus berbarengan dan tidak boleh dipisahkan. Kemudian poin keempat di sini adalah aset dan beban. Apa sih aset dan beban itu dalam dunia entrepreneur? Aset, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa aset itu merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Menurut para ahli dibagi dua, yaitu aset berwujud dan aset tak berwujud. Aset berwujud ini seperti apa? Wujud tanah misalkan ya, terus aset produksi ataupun lahan, itu merupakan aset kita. Yang tak berwujud apa? Misalkan perizinan, itu aset yang tak berwujud. Contoh valuasi tiap perusahaan kita mengambil dari beberapa startup, misalkan Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, dan juga Gojek. Sumbernya dari Kompas ya, saya ngambil dari Kompas. Ini terlihat bahwa Bukalapak, bahwa Gojek ini merupakan aset yang terbesar pada saat ini. Terlihat bahwa grafiknya bahwa 53 dari sekian startup, yaitu Traveloka, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Padahal Gojek ini tidak memiliki tempat, tidak memiliki sepeda motor, tidak. Mereka hanya mengolah di aplikasi mereka. Nah, sehingga mereka bisa menanam aset mereka melalui perantara, misalkan
perusahaan ataupun kuliner itu dapat diolah dengan Gojek ini, sehingga aset dari Gojek ini setiap tahun terus bertambah. Selanjutnya adalah beban atau yang sering dikenal dengan istilah expense. Ini merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil, ya. Contohnya di sini kebutuhan kita misalkan untuk memiliki, untuk kita misalkan kondisi sebagai mahasiswa misalnya, kita tidak mempunyai komputer. Nah, kebutuhan komputer itu 80% misalkan ya, sedangkan pendapatan kita yaitu 30%. Nah, kebutuhan komputer kita itu misalkan lebih tinggi dari pendapatan kita atau penghasilan kita setiap per bulannya, sehingga untuk membeli kebutuhan kita atau komputer kita tidak sesuai dengan pendapatan kita, sehingga itu merupakan suatu beban. Sehingga harus dipertimbangkan bagaimana kebutuhan kita dengan pendapatan kita itu tidak bertentangan, sehingga tidak menjadi beban. Selanjutnya poin yang kelima adalah cash flow. Cash flow ini adalah arus kas. Arus kas ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Jadi arus kas ini adalah merupakan masuk keluarnya arus kas suatu perusahaan. Jadi diolahnya keluaran dan juga masukan arus kas yang ada di perusahaan ini merupakan arus kas atau cash flow. Ada beberapa arus kas dari tiap-tiap kondisi. Di sini ada tiga kondisi ya, yaitu arus kas miskin, arus kas menengah, dan arus kas kaya. Nah, bagaimana arus kas miskin? Nah, di sini kita gambarkan bahwa pertama dari arus kas miskin, pertama adalah penghasilannya berasal dari pekerjaan, penghasilan aktif. Ya, itu yang pertama, bahwa penghasilannya berasal dari pekerjaan. Yang kedua, setiap bulan habis untuk kebutuhan. Jadi penghasilan dan kebutuhan itu selalu berputar setiap bulannya. Itu arus kas miskin. Sehingga pendapatannya mereka hanya 20%, 28%. Ya, jadi sedikit. Arus kas menengah. Nah, yang pertama yang menjadi arus kas pertama, poin dari arus kas menengah, yaitu pertama, penghasilannya diperoleh dari pekerjaan, ya, penghasilan aktif setiap bulannya atau per tahunnya. Terus yang kedua, penghasilannya lebih besar dibandingkan biaya hidup bulanan. Nah, jadi jelas penghasilan dari arus kas menengah ini, yaitu penghasilannya lebih besar dari kebutuhannya, sehingga mereka bisa menabung bahkan lebih tinggi dari penghasilan arus kas miskin. Yang ketiga adalah kelebihan penghasilannya biasanya diberikan beban atau yang ketiga adalah arus kas kaya. Arus kas kaya ini lebih besar dari arus kas miskin dan juga arus kas menengah. Kalau dipresentasikan, arus kas kaya itu adalah 58%, lebih besar dari keduanya. Pendapatan ataupun penghasilan dari arus kas kaya ini adalah orang kaya hanya punya satu ciri, yaitu penghasilannya dari hasil aset, bukan dari pekerjaan. Jadi orang kaya itu udah beda kondisinya ya. Jadi mereka hanya mendapatkan penghasilan itu dari aset mereka, aset yang ditanam mereka, sehingga bukan dari pekerjaan mereka. Nah, sehingga kalau dipresentasikan itu lebih besar persentasenya dari arus kas miskin dan juga arus kas menengah. Jadi itulah arus kas dari tiap-tiap kondisi. Poin ke-6 adalah cash flow kuadran.
Classful Quadrant ini adalah merupakan sebuah konsep yang berasal dari seorang penulis sekaligus investor, Robert T. Kiyosaki, sebagai indikator untuk mengetahui sumber pendapatan seseorang. Ada beberapa 4 poin penting yang ada di Classful Quadrant ini, adalah yang bisa disingkat sebagai ESBI. Ya, I itu merupakan employees atau kuadran dari kelompok orang yang bekerja sebagai seorang karyawan. S atau self-employed ini merupakan kuadran dari kelompok yang memiliki usaha kecil dan kegiatan operasi perusahaan dijalankan oleh mereka sendiri. B-nya ini merupakan business owner, yaitu kuadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan tanpa harus terlibat langsung terhadap perusahaannya. Jadi mereka sudah mempunyai perusahaan tanpa harus mereka yang mengelolanya sendiri. Bisa dikatakan mereka sudah mempunyai karyawan. Yang terakhir adalah I, yaitu investasi. Ini adalah investasi, merupakan kuadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan dari hasil investasi di suatu perusahaan. Jadi ini adalah mereka penghasilan mereka diperoleh dari investasi yang mereka lakukan di setiap perusahaan. Ya, jadi disinilah 4 poin dari yang dimiliki oleh Classful Quadrant. Poin ke-7 adalah roadmap. Ya, roadmap ini adalah dokumen yang menjadi gambaran besar serta petunjuk dalam melakukan perubahan dan mencapai sesuatu. Ini tidak hanya dalam dunia bisnis, namun bisa digunakan dalam sebuah penelitian dan reformasi birokrasi. Jadi roadmap ini adalah sebuah grand design besar yang bisa dijadikan sebagai acuan kita untuk mencapai sesuatu ataupun goal setting yang akan kita tuju. Selanjutnya adalah posisi pada Classful Quadrant. Jadi posisi saya pada saat ini adalah pada Classful Quadrant, yaitu di poin A, yaitu employees yaitu kuadran dari kelompok orang yang bekerja sebagai seorang karyawan. Jadi memang di sini posisi saya saat ini adalah sebagai employees ataupun karyawan. Target 1 tahun ke depan ataupun goal setting saya untuk 1 tahun ke depan, pertama adalah selesai menempuh pendidikan S1. Tentunya itu yang pertama ya. Saya akan mempunyai keinginan untuk tahun depan saya sudah selesai menempuh pendidikan S1 di Teknik Informatika di Universitas Bhayangkara Surabaya. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu saya akan memulai bisnis kecil-kecilan. Nah, di sini saya akan berusaha untuk memulai bisnis kecil-kecilan dengan kemampuan yang saya miliki, misalnya di dunia IT. Nah, selanjutnya setelah itu yaitu memperbanyak jejaring. Dengan memulai bisnis ini saya akan keinginan saya tentunya dengan bisnis yang kecil-kecilan ini tentunya memperbanyak keilmuan saya dalam memahami bagaimana bisnis itu dan bagaimana mengelolanya. Tentunya dengan memperbanyak jejaring untuk melatih dan memperbanyak pengetahuan terkait pengelolaan bisnis. Itu target 1 tahun yang akan saya tempuh. Selanjutnya untuk target 5 tahun ke depan adalah setelah saya melakukan target 1 tahun dengan bisnis yang kecil-kecilan. Nah, terus untuk target 5 tahun ke depan, yang pertama adalah web developer. Ya, web developer ini adalah pengembang web development. Nah, kemudian setelah itu saya akan melakukan usaha di bidang teknologi jangkauan nasional. Nah, usaha bidang teknologi ini yaitu memanfaatkan web atau kemampuan web development ini bagaimana bermanfaat, bagaimana bisa menjadi bisnis yang di bidang IT yang jangkauan nasionalnya dapat dijangkau oleh kalangan nasional dengan memanfaatkan web development ini.
Kemudian yang ketiga adalah usaha bidang IT jangkauan internasional. Dengan pengembangan web development ini, saya berkeinginan bahwa dengan web development ini saya dapat mengembangkan usaha saya yang tentunya nantinya akan jangkauannya adalah internasional dan bisa diakses oleh internasional dan bisa bekerja sama dengan pihak negara-negara asing. Nah, terakhir yaitu jadi tentunya jadi adalah keinginan saya memang ya, jadi entrepreneur ataupun pengusaha. Nah, dengan kemampuan-kemampuan yang tadi, yang terakhir adalah bagaimana menjadi pengusaha yang expert di bidang IT. Nah, itulah target 5 tahun yang saya targetkan untuk 5 tahun ke depan. Itulah penjelasan saya ataupun pemaparan saya terkait pemahaman goal setting. Jika ada salah kata ataupun penyampaian saya terkait penjelasan goal setting kurang jelas ataupun kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.